Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab metabolisme makhluk hidup. Oke, soal nomor 1 dari soal tipikal SBMPTN. Proses pertukaran zat-zat kimiawi, baik yang organik maupun anorganik, yang melibatkan proses fisik, kimiawi, dan biologis dengan bantuan enzim dan energi disebut A. Metabolisme, B. Katabolisme, C. Anabolisme, D. Asimilasi, E. Desimilasi. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Metabolisme. Oke, ini cukup jelas, jadi kita langsung saja ke soal nomor 2 dari soal tipikal SBMPTN. Pada proses metabolisme makhluk hidup, zat makanan yang menghasilkan energi tinggi untuk satuan berat yang sama adalah A. Lemak, B. Karbohidrat, C. Hormon, D. Protein, E. Vitamin. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Lemak. Jadi, zat makanan pada proses metabolisme makhluk hidup yang menghasilkan energi tinggi untuk satuan berat yang sama dimulai dari lemak atau lipida yang menghasilkan 9,3 kalori per gram. Lalu ada protein atau polipeptida yang menghasilkan 4,1 kalori per gram. Dan yang ketiga ada karbohidrat atau polisakarida yang menghasilkan 4,1 kalori per gram. Oke, kita ke soal nomor 3 dari soal tipikal SBMPTN. Jika di dalam sel terdapat substrat respirasi berupa lemak, karbohidrat, dan protein, maka akan terjadi oksidasi dengan urutan proses sebagai berikut. A. Lemak, karbohidrat, dan protein. B. Lemak, protein, dan karbohidrat. C. Karbohidrat, protein, dan lemak. D. Karbohidrat, lemak, dan protein. E. Protein, karbohidrat, dan lemak. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, jika di dalam sel terdapat substrat respirasi berupa lemak, karbohidrat, dan protein, maka jika terjadi proses metabolisme sel secara oksidatif, urutan substrat yang digunakan secara berurutan adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, soal nomor 4 dari soal tipikal SBMPTN. Pada tahap glikolisis, waktu respirasi A. Aerob berbeda dengan tahap anaerob. B. Tidak terbentuk ATP. C. Tidak terbentuk oksigen. D. Aerob sama dengan yang anaerob. E. Hasil ATP yang anaerob lebih besar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, pada proses glikolisis sebagai tahap awal dari respirasi, baik yang anaerob atau membutuhkan oksigen maupun anaerob atau tanpa oksigen akan dihasilkan yang pertama 2 molekul asam pirufat, yang kedua 2 molekul NADH, dan yang ketiga 2 molekul ATP. Oke, kita ke soal nomor 5 dari soal tipikal SBMPTN. Enzim mampu menentukan arah reaksi kimia dalam metabolisme, sebab enzim mampu mengubah keseimbangan reaksi kimia dalam metabolisme. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasannya salah. Jadi, pernyataannya salah itu karena salah satu sifat enzim adalah bekerjanya dapat bolak-balik pada proses reaksi kimia, sehingga kerja enzim tidak mempengaruhi arah reaksi kimia. Dan alasannya pun salah, karena enzim tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi kimia. Nilai keseimbangan akan berubah jika dipengaruhi oleh suhu. Oke, kita ke soal nomor 6 dari soal tipikal SBMPTN. Dalam proses fotosintesis yang tidak diperlukan adalah
A. Klorofil, B. Oksigen, C. Sinar matahari, D. Karbon dioksida, E. Molekul air. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Oksigen. Jadi ada 4 hal yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang pertama, air dan karbon dioksida sebagai bahan baku. Yang kedua adalah sinar matahari sebagai sumber energi. Yang ketiga adalah klorofil, yaitu sebagai donor elektron, tempat fiksasi energi cahaya menjadi energi kimia, dan tempat pembiasan warna hijau. Dan yang keempat, hasilnya berupa karbohidrat, yaitu sebagai simpanan energi utama dan oksigen sebagai produk sampingan. Oke, kita ke soal nomor 7. Dari soal tipikal SBMPTN, perbedaan mendasar antara proses fotosintesis dengan proses kemosintesis adalah dalam hal A. Energi yang digunakan, B. Energi yang dihasilkan, C. Zat yang dihasilkan, D. Bahan baku yang digunakan, E. Waktu berlangsungnya. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Energi yang digunakan. Jadi, perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis adalah kalau fotosintesis itu sumber energinya foton, diperlukan klorofil, waktunya siang hari, dan hasilnya adalah karbohidrat. Sedangkan kemosintesis itu energinya kimia, non-klorofil, waktunya siang atau malam, dan hasilnya adalah karbohidrat dan senyawa lain. Oke, kita ke soal nomor 8 dari soal tipikal SBMPTN. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis berasal dari A. Fotorespirasi, B. Fosforilasi, C. Fotolisis air, D. Reduksi karbon dioksida, E. Glikolisis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis berasal dari proses fotolisis atau reaksi terang tahap non-siklik. Melalui proses, klorofil mengeluarkan elektron untuk memfiksasi energi cahaya yang mempunyai P680 nm. Elektron yang bermuatan energi selanjutnya akan mengikat ADP dan NADP menjadi 1 mol ATP dan 1 mol NADPH2. Selanjutnya, P680 nm yang teroksidasi dapat mengambil elektron yang berasal dari pemisahan molekul air 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Oke, kita ke soal nomor 9 dari soal tipikal SBMPTN. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat dibentuk dalam tubuh. Di bawah ini yang termasuk asam amino non-esensial adalah A. Tirosin, B. Triptofan, C. Leusin, D. Metionin, E. Fenilalanin. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, perlu diketahui, asam amino itu merupakan komponen organik hasil metabolisme protein yang diperlukan oleh tubuh untuk aktivitas hidup. Ada 2 macam asam amino. Yang pertama, asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat dibentuk oleh tubuh. Contohnya alanin, asparagin, tirosin, prolin, dan glutamin. Yang kedua, ada asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh, maka harus didatangkan dari luar. Contohnya lisin, isoleusin, valin, treonin, metionin, triptofan, dan fenilalanin. Oke, soal nomor 10 dari soal tipikal SBMPTN. Proses pengikatan atau fiksasi CO2 dari udara pada tumbuhan memerlukan A. CO2 dan sinar matahari, B. CO2 dan O2, C. CO2 dan ATP, D. CO2 dan HO2, E. CO2 dan klorofil. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, fiksasi CO2 pada tumbuhan yang berlangsung di organela kloroplast
itu memerlukan energi dari ATP dan NADPH2 yang berasal dari reaksi terang tahap non-siklik, yaitu pada waktu APG atau asam fosfogliserat diubah menjadi PgAl, sedangkan APG berasal dari hasil fiksasi CO2 oleh ribulosa bifosfat secara enzimatis. Oke, soal nomor 11 dari soal tipikal SBMPTN. Pada proses fotosintesis tumbuhan tinggi, saat transfer elektron non-siklik, elektron yang keluar dari klorofil akan A. Mentransfer energi yang ditangkap menjadi ATP, B. Kembali ke dalam klorofil minus A, C. Menetralkan H+, dan dengan NADP diubah menjadi NAPDH2, D. Mengganti yang keluar dari klorofil minus B, E. Ditangkap oleh sitokrom. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, pada proses fotosintesis tumbuhan tinggi saat transfer elektron non-siklis, elektron yang keluar dari klorofil akan memfiksasi energi cahaya untuk selanjutnya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk simpanan energi ATP dan NADPH2 yang berlangsung di filamen tilakoid kloroplas. Oke, soal nomor 12 dari soal tipikal SBMPTN. Tahapan reaksi gelap dari proses fotosintesis merupakan kelanjutan dari reaksi terang, sebab semua produk dari reaksi terang akan dimanfaatkan pada tahap reaksi gelap. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataan benar dan alasannya salah. Jadi, pernyataannya benar, itu tahapan reaksi gelap dari proses fotosintesis merupakan kelanjutan dari reaksi terang. Alasannya salah, karena produk dari reaksi terang yang dimanfaatkan pada reaksi gelap adalah proses fotosistem 2 atau tahap non-siklik dalam bentuk simpanan energi dari molekul ATP dan NAPDH2 yang dipakai untuk mengubah asam fosfogliserat atau APG menjadi ALPG. Oke, soal nomor 13 dari soal tipikal SBMPTN. Oksigen dari hasil produksi proses fotosintesis berasal dari karbon dioksida, sebab karbon dioksida dipakai oleh tumbuhan sebagai bahan baku pada proses fotosintesis. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataan salah dan alasannya benar. Di sini pernyataannya salah karena oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis berasal dari proses fotolisis, yaitu proses penguraian molekul air. Dan alasannya benar, karbon dioksida dipakai oleh tumbuhan pada waktu proses fotosintesis pada tahap reaksi gelap yang selanjutnya dipakai untuk menghasilkan nutrein pati atau amilum. Oke, soal nomor 14 dari soal tipikal SBMPTN. Organisme non-fotosintetik tidak mampu membentuk karbohidrat, sebab fotosintesis merupakan satu-satunya proses yang menghasilkan karbohidrat. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, pernyataannya salah karena organisme non-fotosintetik mampu memproduksi karbohidrat melalui proses kemosintetik.
Dan alasannya juga salah karena karbohidrat dapat disintesis oleh organisme autotrof melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Oke, soal nomor 15 dari soal tipikal SBMPTN. Fotosintesis terutama terjadi di jaringan bunga karang dibandingkan dengan di jaringan tiang. Sebab jaringan bunga karang mengandung klorofil lebih banyak dibandingkan dengan jaringan tiang. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi, pernyataannya salah itu karena proses fotosintesis berlangsung di jaringan mesofil daun, terutama di jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Keduanya banyak mengandung klorofil. Dan alasannya salah karena jaringan palisade lebih banyak mengandung pigmen klorofil dibandingkan dengan jaringan bunga karang. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab metabolisme makhluk hidup. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.